Masih bersama saya Profesor Fedy Hadis, Direktur Asia Institute, University of Melbourne. Prof. Fedy, kalau dulu di 2019 itu pembelahannya luar biasa. Tapi kita juga ingat bahwa itu adalah residu dari Pilkada DKI Jakarta. Kemudian berkembang dilanjutkan di 2019. Prof. Fedy melihat 2024 bertanding untuk bersanding itu menjadi sebuah kenyataan karena Presiden Jokowi akan merekatkan semua, atau akan ada juga pembelahan yang cukup serius? Saya pikir pembelahan pasti ada sebagai bagian dari kontestasi ini karena setiap kontestan itu berkepentingan untuk menang dan untuk membedakan dirinya dari yang satunya lagi, ya kan? Caranya dengan dengan mengeluarkan isu-isu tertentu kan, bahwa si A itu begitu, atau si B itu begitu, atau si C itu begitu. Dan itu kan dengan yang saya bilang tadi, cyber army dan lain sebagainya, mobilisasi massa lewat politik uang dan sebagainya. Menurut saya itu kemungkinan yang cukup besar itu tetap. Oke, tapi 2019 kan itu kan cebong kampret, itu pemisahnya jelas, nasionalis sama khilafah, politik identitas. Apakah Profesor akan melihat politik identitas akan terjadi lagi? Mungkin tidak, tapi ada pembelahan dengan isu apa kira-kira? Menurut saya ya, isunya itu bisa macam-macam, tetapi bukan berarti bahwa politik identitas itu hilang sama sekali. Menurut saya yang kemungkinan terjadi adalah bahwa setiap pasangan itu berusaha masing-masing untuk memanipulasi sentimen masyarakat berdasarkan memanipulasi ya? Iya, menurut saya sih 2019 itu di mana tetangga dan keluarga itu saling berantem gitu ya. Itu adalah sedikit banyak ya hasil dari rekayasa politik. Gitu ya. Kita melihat bahwa hasil dari rekayasa politik adalah setelah pemilu pendukung Jokowi dan Prabowo berantem sampai berapa orang itu mati. Nggak lama kemudian ya masuk kabinet. Itu kan berarti bahwa sekali lagi tidak ada perbedaan yang terlalu prinsipil sehingga sebetulnya rakyat perlu merasa bahwa mereka saling berhadapan satu sama lain gitu loh. Padahal sebenarnya di elit itu sebentar lagi juga bisa diselesaikan dengan cepat. Iya betul. Nah kalau itu terjadi pemilahan-pemilahan karena ada mobilisasi politik berdasarkan uang, cyber army dan lain sebagainya, ya yang jadi korban ya rakyat. Dan persoalannya adalah kelompok civil society yang reformis yang tadi kita sebut itu tidak punya infrastruktur untuk melawan atau memitigasi gitu ya kecenderungan seperti ini. Presiden Jokowi melawan mitos lame duck atau apa yang terjadi pada presiden di banyak negara di belahan dunia tentang di akhir masa jabatan. Rasanya hampir nggak ada. Atau jarang sekali presiden di akhir masa jabatannya itu tingkat kepuasan 70%. Sekarang bersama Prabowo tapi meninggalkan Megawati. Apakah ini akan menjadi sebuah politik yang memanas atau justru ini sebuah yang bisa disebut dengan calon atau upaya untuk rekonsiliasi nasional besar-besaran? Jadi gini, dia menjadi lame duck kalau Prabowo Gibran kalah. Kalau Prabowo Gibran menang ya lame duck, tapi nggak lame duck banget lah gitu ya. Karena ya anaknya ada di situ dan Prabowo mengatakan dia akan menjalankan semua kebijaksanaan Jokowi dan sebagian yang cukup besar dari pasukan ya yang telah dibentuk untuk mendukung Jokowi sudah dikerahkan untuk mendukung Prabowo. Jadi dia tidak se-lame duck. Dalam skenario itu dia tidak se-lame duck yang mungkin kita perkirakan. Yang menariknya adalah what happens di episode berikutnya ya. Apa itu? Yaitu apakah kalau skenarionya Prabowo Gibran menang, apakah Prabowo mau rela
bahwa pemerintahan dia itu dikendalikan dari belakang oleh seorang Jokowi lewat anaknya. Toh dia punya kepentingan dia sendiri, dia punya backingan sendiri, belum lagi dia mempunyai egonya sendiri. Jadi yang saya mau bilang adalah taruhlah skenario itu menurut saya menarik gitu ya. Dalam arti bahwa ini menarik Prof. Edi karena gini, berarti kan orang juga melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi terlepas dengan banyak dicibir soal membiarkan anaknya jadi calon wakil presiden, tapi bagi pendukung Jokowi melihat bahwa Presiden Jokowi ini sedang mewakafkan anaknya demi bangsa dan negara untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah diawali oleh Presiden Jokowi. Karena itu pilihan yang paling ideal bagi pendukung Jokowi yang melihat bahwa ini harus diteruskan itu ada pada Pak Prabowo dan Gibran. Tetapi Anda melihat bahwa belum tentu keberlanjutan ini ada di pasangan ini. Artinya itu tidak 100%. Tidak selinier itu. Iya, tidak selinier itu karena kalau skenario itu yang jalan, menurut saya episode 2, episode 3 berikut adalah ketegangan di dalam itu. Siapa sih yang menguasai pemerintah? Ya, dan masing-masing punya jaringannya sendiri. Kan ada putranya Presiden Jokowi di situ. Ada Mas Gibran sebagai wakil presiden. Iya, tapi Prabowo bukannya orang yang ini ya, yang kita bisa minimalisir. Pertama kekuatan jaringannya sendiri dan juga kemampuan dia untuk berusaha untuk meminimalisir pengaruh Gibran di dalam pemerintahan tersebut. Walaupun nanti ya Gibran itu ya sebetulnya kan adalah suara dari bapaknya gitu ya. Tapi kalau Prabowo-nya sendiri udah jadi presiden, apakah pertanyaannya ya, apakah dia bisa dikendalikan? Taruhlah ini pemerintahan Prabowo gitu. Tapi jangka panjangnya saya kira adalah ya ini kan wakil presiden. Nah setelah wakil presiden jadi apa? 5 tahun berikutnya. Ya kan? Jadi memang ya kemungkinan besar ya kalau misalnya Prabowo itu tidak bisa dikendalikan ya setidak-tidaknya yang jadi wakil presidennya itu mempunyai reputasi dan kredibilitas yang memadai untuk nanti menjadi calon presiden pada 2029 atau presiden berikutnya. Maksudnya calon presiden di 2029 dan dengan itu yang disebut dinasti politik itu aman. Prof. Edi, satu yang paling baru diucapkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, sebenarnya ini bukan yang pertama, tetapi kira-kira sekali lagi mengingatkan bahwa kalau ada krisis politik dan ekonomi maka Presiden Jokowi bisa jatuh. Sebenarnya ini sebuah pernyataan yang untuk mengingatkan dan ada prakondisi kalau krisis politik dan ekonomi terjadi maka Presiden Jokowi akan jatuh. Menurut Anda ini sebuah alarm yang real atau sesuatu yang jangan disamakan dengan apa yang terjadi tahun 98? Menurut saya itu agak berlebihan. Saya tidak bisa membayangkan suatu krisis ekonomi, politik dan sosial yang bisa dengan begitu cepat menjatuhkan popularitas dia dari 75% kepada 30% misalnya gitu ya. Jadi saya kira itu agak berlebihan untuk memperkirakan bahwa akan terjadi pergantian kekuasaan bukan lewat mekanisme-mekanisme yang sudah bahwa ada masalah dalam politik kita menjelang pencapresan ini itu iya. Tapi kemudian akan ada satu krisis politik ekonomi seperti misalnya 98 rasanya jauh dari sejauh ini saya nggak lihat ada tanda-tandanya sih. Baik. Terima kasih, Prof. Edi. Terima kasih. Lain kali kalau berkunjung lagi ke Jakarta, mampir lagi di Rosi. Mudah-mudahan memuaskan dan maaf kalau saya memang harus buru-buru pergi karena ada rapat lagi. Terima kasih, Prof. Edi. Mari. Saya Rosyana Silalahi. Terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.